Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang berlibur ya. Hari ini saya Kontreng sedang mengadakan broadcast live ya. Kita berbincang santai dengan Hong Kong Aid Foundation yang saat ini saya berada di center mereka berada di Sau Kek Wan. Dan kali ini saya akan berbincang santai dengan salah satu dari volunteer Hong Kong Aid Foundation, yaitu Mbak Di. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mungkin Mbak Di bisa untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke. Sebagai salah satu volunteer dari Hong Kong Aid Foundation. Oke, terima kasih atas Indonesia. waktunya. Ya, terima kasih. Halo semuanya, terima kasih ya atas waktunya karena teman-teman sudah menyediakan waktu untuk mengikuti program kita live di Facebook ya. Jadi nama saya Di. Saya adalah salah satu volunteer dari Hong Kong AIDS Foundation. Ya. Yeah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin Ya, untuk silakan. mewakili teman-teman ya. Ya, kebetulan teman-teman Indonesia juga saya rasa sangat membutuhkan masalah tentang HIV ini ya, agar lebih mengetahui tentang pentingnya bagi kita semua untuk check up dini. Nah, begini Mbak, berapa lama Mbak menjadi sukarela Hong Kong Aid Foundation? Ya, sekitar 1 tahunan sekarang Mbak menjadi sukarelawati ya. Terus mengapa menjadikan diri Anda sebagai sukarelawati? Iya, jadi begini ya, karena saya mendengar ya ada peningkatan jumlah kasus ya di antara pekerja migran di Hong Kong. Dan pada Departemen Kesehatan melaporkan pada tahun 2020 ada kasus HIV, infeksi HIV sekitar 27 kasus, dan itu adalah kasus orang Filipina. Tapi dalam waktu 3 tahun terakhir ternyata kasus infeksi HIV orang Indonesia jauh lebih banyak. Jadi mengerikan ya sebenarnya kalau kita nggak tahu masalah ini. Karena memang dibutuhkan. Iya, betul sekali, karena banyak kan mungkin dari kita nggak paham masalah itu atau mungkin nggak tahu lah, kesannya takut atau malu atau bagaimana ya. Tapi ini sangat penting sekali, dan saya berharap dengan edukasi talk hari ini ya, itu bisa memberikan edukasi untuk teman-teman kita, kemudian untuk masyarakat Indonesia, meningkatkan kesadaran mereka untuk mempraktekkan seks yang aman tentunya, dan melakukan tes secara teratur seperti itu, Mbak. Nah, terus kemudian ini ada lagi pertanyaannya, pertanyaan berikutnya ya. Di sini apa perbedaan dari HIV dan AIDS? Oke, jadi mungkin dari kita semuanya mungkin kurang paham HIV. Ada yang bilang mungkin HIV dan AIDS itu sama, atau mungkin kurang paham bedanya apa. Nah, perlu saya terapkan di sini, sebenarnya HIV dan AIDS itu berbeda. Jadi mari kita mulai ya di sini. Dari kepanjangannya saja ya, maksudnya kita udah beda. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi di sini adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, dari AIDS sendiri ya, kepanjangannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi AIDS adalah tahapan akhir dari virus HIV. Jadi kalau Anda udah terinfeksi HIV, tidak diobati, kemudian menuju ke tahap AIDS. Jadi di sini udah nggak ada obatnya, teman-teman. Jadi ini penting sekali, bahaya sekali juga kalau kita tidak menanganinya secara teratur ya. Makanya ini sangat penting sekali pendidikan ini. Now, jadi di sini ya ada virusnya. Seperti yang tadi saya bilang, akan menyerang kekebalan tubuh kita. Iya, seperti itu, Mbak. Kapan kira-kira saat HIV itu memasuki tubuh kita? Ya, jadi kalau misalkan tadi ya, seperti kita udah kena HIV, terus saat orang terkena HIV, virus itu akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut ya, dan kemudian menyerang sel darah putih tersebut. Nah, kemudian mereka akan menggandakan virus tersebut ya. Jadi pertama 1, kemudian jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan kemudian akan selalu terus menggandakan sampai sel darah putih tadi tidak bisa lagi untuk melawan virus atau infeksi yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Terus di sini ketika jumlah sel darah putih lebih rendah ya, itu berarti
untuk kesempatan mungkin terkenanya akan lebih cepat ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kita lihat di sini ya, jika jumlah sel darah putih kita lebih rendah dari 200 mm per kubik darah, akan ada infeksi-infeksi lain yang ya menyerang tubuh kita. Salah satunya seperti yang bisa kita lihat di layar tersebut, di layar ini adalah tuberkulosis atau TBC ya. Seperti yang kita tahu ini adalah penyakit yang menyerang pernafasan kita, jadi merusak paru-paru kita. Selain itu juga ada infeksi lainnya, yaitu kandisiasis oral. Jadi ini adalah infeksi jamur teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita udah sel darah kita rendah sekali, akan ada penyakit ini. Nah kemudian ini kandisiasis ini mungkin dari kita nggak banyak mendengar ya Mbak ya, apa sih itu ya? Itu adalah termasuk kata baru. Iya betul sekali. Jadi kita belajar baru ya. Iya betul. Jadi di sini adalah kandisiasis ini adalah infeksi jamur teman-teman. Jadi di sini akan namanya jamur ya, pasti menyerang kulit. Ya. Nah, biasanya seperti yang kita lihat di gambar ini, dia akan biasanya berada di sekitaran mulut atau sekitaran mulut atau di organ intim. Ya, jadi perlu diperhatikan kalau ada sudah hal-hal seperti ini adalah tanda tanya. Jadi penting sekali. Perlu untuk dicek betul sekali lebih detail. Iya, tapi mudah-mudahan ya teman-teman nggak sampai ada yang bisa melihat ini karena ini udah. Artinya kan tidak selalu bahwa dengan adanya gejala ini pasti AIDS. Iya betul sekali. Jadi mengapa harus dicek lebih detail? Tapi ya mudah-mudahan kita nggak sampai punya ini yang harus ini kayak ini pasti ada sesuatu yang mungkin untuk menghilangkan tanda tanya itu lebih baik untuk segera cek ya. Betul sekali, makanya itu kenapa kita harus melakukan tes secara teratur. Betul. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana penularan dari HIV? Oke ya, jadi seperti tadi ada beberapa cara penularan HIV ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, tapi kalau tidak ini hari ini saya bahas lagi. Jadi yang pertama adalah melalui kontak darah, oke? Jadi mungkin saat kita transfusi darah. Ya, kalau misalkan orang itu ada HIV, kalau misalkan kita menerima transfusi, kalau kita transfusi darah, kita juga bisa tertular. Mungkin yang kedua terus melalui alat suntik teman-teman. Jadi penting sekali jangan sampai berbagi alat suntik obat ya. Terus yang ketiga, saat menangani luka tanpa menggunakan sarung tangan. Jadi kalau orang tersebut misalkan kena HIV ya, kemudian kita membantu dia untuk mungkin dia luka terus kita bantu dia, kita nggak pakai sarung tangan, itu juga berbahaya sekali karena kita pun juga akan bersentuhan dengan cairan. Iya, cairan juga. Ini yang pertama kita membahasnya tentang darah. Oke, yang pertama adalah poin yang perlu diingat adalah yang pertama kontak darah. Oke. Kemudian yang seperti ini ya, transfusi darah teman-teman itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua ini berbagi alat suntik. Jadi perlu diingat jangan sampai share. Nah, terus yang ketiga ini ya seperti saya sebutkan tadi, menangani luka. Jadi penting sekali saat menangani luka tentunya kita harus pakai sarung tangan ya. Kemudian yang kedua adalah melalui kontak seksual. Itu yang paling common Mbak ya, yang paling banyak. Jadi berhubungan seksual tanpa kondom. Ini makanya yang harus benar-benar hot topic teman-teman. Mungkin bagi kita banyak yang masih tabu ya, tapi memang harus dibahas dan betul sekali. Iya, betul sekali karena ini demi keselamatan kita demi safety. Betul. Jadi nggak usah malu, nggak usah itu ya. Memang budaya kita berbeda, tapi ini karena kita berbicara tentang betul sekali individu dan diharapkan teman-teman lebih aware masalah ini ya. Iya betul. Jadi mungkin nggak enak tapi kita bisa ngomong sama pasangan kita seenggak enaknya apapun atau gimana ya. Intinya usahakan kita pakai kondom demi kesehatan safety first, oke? Kemudian yang kedua adalah melalui cairan tubuh. Itu juga bisa ditularkan ya. Jadi yang paling komon adalah kontak seksual itu tadi teman-teman harus must ya, kondom itu harus, oke? Oke, kemudian ya kondom ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui ibu ke anak. Jadi kalau seorang ibu sudah memiliki HIV, secara nggak langsung anaknya pun juga akan terkena HIV juga seperti itu. Jadi kasihan kan. Makanya kenapa sih kita harus membiasakan untuk melakukan hubungan seks secara aman? Karena kalau misalkan kita punya anak, kasihan anaknya.
Ya, mereka nggak bersalah betul, loh, betul. ya kan? Nggak bersalah loh, mereka nggak milih seperti itu loh, ya kan? Makanya kita dan lebih parahnya nanti judgmental sosial. Betul sekali Mbak ya, makanya kita mungkin ya sebelum kita harus berpikir jangka panjang kadang teman-teman ya. Mungkin ini nggak enak tapi ingatlah anak-anak kita nantinya ya. Jadi melalui kehamilan ya bisa ditularkan, kemudian melalui persalinan teman-teman itu juga bisa ditularkan. Kemudian yang terakhir adalah menyusui. Lagi anaknya lagi yang kena kasihan sekali ya. Seperti itu. Jadi ini ya, jadi perlu diingat ada 3 cara penularan HIV ya. Jadi melalui kontak darah, melalui kontak seksual, dan dari ibu ke anak. Jadi ini penting sekali untuk diingat, oke? Nah, ingat ya teman, Yeah. kondom. Ya kondom, oke? Safety first. This the first condom. The word condom will be remind, oke? Ya, Ntar teman-teman bisa pasti mungkin ingat ya. Nah, bisa edukasi suaminya ya, mungkin kalau pulang ke Indonesia nggak enak tapi demi demi kesehatan Demi bersama keselamatan ya. bersama, betul oke. sekali. Terus kira-kira ada nggak gejala dari infeksi HIV itu sendiri? Nah, jadi sebenarnya tidak ada gejala dari nggak ada Mbak sebenarnya gejalanya. Jadi ya. tidak ada ya gejala? Tidak ada gejalanya. Tapi ya itu tadi caranya untuk bisa tahu ya apa namanya biar Anda bisa tahu harus ada tes itu tadi ya. Jadi disarankan untuk tes regularly setiap tahunnya seperti itu. Iya betul sekali. Jadi memang karena memang kita nggak lihat, nggak ada infeksi, nggak ada gejalanya. Jadi kayaknya susah banget untuk diketahui kamu kena HIV apa nggak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan tes secara teratur. Rutin, ya. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin yang lain, ada itu nggak? Kira-kira aku bisa demam nggak? Nggak ada gejala-gejala seperti itu. Demam kayak atau mungkin merasa kedinginan atau apa. Jadi nggak ada sekali. Mungkin kayak ada bintik-bintik apa nggak ada. Seperti itu. Makanya tes tesnya itu harus dilakukan teman-teman secara teratur. Begitu. Jadi apa ya? Ya seperti yang saya bahas tadi juga. Ya setiap tahun. Dan lagian teman-teman, dengan Hong Kong AIDS Foundation ini akan memberikan tes secara gratis. Jadi teman-teman nggak usah takut. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Nah, untuk di Hong Kong ini, untuk domestic helper baik Indonesia maupun Filipina maupun dari manapun itu diperbolehkan, difasilitasi oleh Hong Kong AIDS Foundation untuk cek gratis ya, tes gratis dan private and confidential. Jadi semua dirahasiakan ya, jadi jangan takut, termasuk personal datanya dirahasiakan. Nah, ingat-ingat ya. Ya, jadi teman-teman nggak usah merasa takut. Mungkin kadang kan kita malu ya Mbak ya tentang masalah seperti ini, karena ini pribadi sensitif sekali ya kan. Tapi makanya seperti yang Mbak bilang tadi, ini teman-teman nggak usah khawatir karena pertama gratis, kedua confidential. Jadi ini dan sangat juga penting mungkin untuk ingat, nggak usah takut ya dengan mungkin teman-teman takut nanti majikan ketahuan atau bagaimana. Nah, Hong Kong AIDS Foundation akan menutup informasi ini dengan majikan Anda. Yang diutamakan adalah teman-teman memberanikan diri untuk tahu apa itu HIV sendiri dan juga AIDS, dan kemudian memberanikan diri untuk cek lebih awal, cek rutin, lebih jauh lagi. Yang diutamakan adalah untuk kesehatan teman-teman sendiri ya. Jadi intinya ini antara teman-teman dan staf Hong Kong AIDS Foundation sendiri, siapa yang Anda yang menangani Anda. Jadi adalah cuma 2 parties kayak gitu aja. Jadi sangat aman sekali ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini kan teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kebanyakan dari teman-teman yang di luar sana, adakah nanti tertular jika berinteraksi atau mungkin bersama atau tinggal bersama dengan mereka yang mengidap HIV atau AIDS ini? Nah, nah jadi gini teman-teman ya, tadi kan kita jelaskan ya, cara penularannya adalah ada 3, melalui kontak darah, melalui hubungan seksual, dan yang ketiga adalah melalui ibu ke anaknya, ya. Nah, tapi kalau interaksi di luar seperti ciuman, ya, pelukan, berbagi makanan, gigitan serangga, tempat duduk toilet, mandi, bersin dan batuk, dan keringat itu tidak bisa, maksudnya nggak akan menularkan. Ya, jadi nggak usah takut kalau seandainya ya, temanku ini kayaknya ada yang kena HIV deh, aku nggak mau makan bareng sama dia, nggak usah khawatir. Ya mungkin kita merasa
agak risih atau gimana mungkin ya, agak ada rasa sih ketakutan, iya, ya kan? betul, Ketakutan itu mungkin ada, tapi iya. ada baiknya teman-teman menghilangkan rasa seperti Iya ini. betul sekali, karena kasihan juga kan ya. Ya. Makanya mungkin karena kita kasihan, usahakan kalau misalkan ada teman yang sekiranya mungkin perlu dikasih informasi tentang tentang HIV atau ya Hong Kong AIDS Foundation, dikasih tahu daripada kasihan ntar ya. Tapi perlu diingat kalau misalkan melalui ciuman itu enggak, belukan juga tidak. Karena ingat tadi kan dari kontak darah seksual ya kan? Dan juga ibu ke anak ya. Jadi ini tidak ya, perlu diingat bahwa hal-hal ini tidak bisa menularkan. Tidak bisa menularkan karena HIV untuk itu sendiri datangnya juga dari mana kita juga tidak tahu. Iya, jadi kalau ya seperti tadi kalau virus ya tadi dalam misalkan kontak seksual itu kan langsung. Ya? Tapi kalau ini kan kan nggak, maksudnya kita cuman nggak ada cairan yang apa tuh kontak darah seperti itu. Jadi cara bekerjanya mereka beda seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini tidak akan menularkan. Jadi teman-teman santai-santai saja, hal-hal seperti ini aman untuk dilakukan. Ya, ini kembali lagi nih pertanyaannya. Iya, silakan Mbak. Sepertinya harus saya ulang lagi. Ya. Dan saya mau ditegaskan kembali lagi. Oke. Apakah benar-benar tidak ada gejala mengenai HIV ini ya, infeksinya? Iya, betul Mbak. Memang kebanyakan secara langsung ya. Ya, secara langsung tuh nggak ada gejala seperti tadi ya, mungkin seperti demam atau penyakit lain, mungkin saya demam atau apa, batuk itu gejala HIV. Nggak ada teman-teman. Sayangnya nggak ada gejala. The only way, cara yang bisa kita tahu ya gimana aku kena HIV nggak sih, daripada penasaran, datang ke Hong Kong AIDS Foundation, tes gratis. Seperti itu. Kalau mungkin itu ya teman-teman, tes ini pasti mahal deh, atau mungkin nggak tahu deh biayanya berapa. Kalau di Hong Kong AIDS Foundation itu gratis. Jadi teman-teman nggak usah takut, datang aja. Anda bisa make a booking ya, Samen bisa SMS ke nomornya, nomor kita, ntar Samen bisa bikin appointment kayak gitu untuk tes sendiri ya. Ya. Oke. Terus di sini kira-kira sudah berapa orang yang terinfeksi HIV? Oke, jadi saya akan menjelaskan berdasarkan data statistiknya dari HIV atau AIDS, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di sini ya, pada tahun 2019, kita berbicara tentang data di sini ya. Orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2019 ya, ada total sekitar 38 juta. Dan kasus wanita ada 19,2 juta. Wow. Ya, itu adalah yang orang yang hidup dengan HIV ya. Artinya kan dia masih hidup ya. Iya, yang masih hidup dengan HIV, yang masih hidup. Kemudian, ini ada yang baru lagi kasusnya. Orang yang baru terinfeksi. Berarti kan ini masih tahap awal. Iya, ya tadinya maksudnya yang udah ada ya Mbak ya pada tahun 2019. Ternyata masih ada lagi. Nah, ini membuktikan bahwa penting sekali kita melakukan edukasi seperti ini biar teman-teman kita, masyarakat Indonesia atau orang Filipina, minoritas siapapun itu bisa melakukan tes secara teratur. Karena berdasarkan data masih ada lagi orang yang terinfeksi HIV pada tahun 2019 1,7 juta. Itu banyak loh teman-teman. Dari tadi yang 38 juta ada peningkatan 1, juta lagi. Wow. Untuk wanita 790.000. Itu kasus baru. Di situ belum ada 1 tahun ya. Kasus baru ya. Kemudian ini celakanya lagi untuk yang kematian ternyata juga banyak banget teman-teman. HIV pada tahun 2019 ada berapa yang meninggal? 609.000 jiwa. Wah, 690.000 jiwa. Itu banyak loh. Banyak banget. Kemudian ada wanita sekitar 300.000 jiwa. Hampir separuh. Ya, jadi maksudnya kita kasihan, maksudnya meninggalnya karena ini. Nah, kita bisa mencegah. Oleh karena itu hari ini ya topik ini setidaknya kita bisa memberikan edukasi ini ya. Otomatis terserah teman-teman ya mau ngambil atau enggak ya, mau diambil atau enggak. Untuk lebih baiknya lebih baiknya kita pencegahan mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman, karena memang nggak ada obatnya Mbak. Ya betul, yang ada hanya bisa memprolong saja ya. Jadi untuk AIDS, HIV, AIDS hingga dari HIV kemudian menuju AIDS ini sebenarnya adalah dibilang penyakit yang belum ada obatnya, sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, jadi kenapa diharapkan kepada kita semua untuk
ini nggak hanya untuk wanita loh ya, jadi untuk laki-laki pun sama Iya, ya. betul Jadi sekali. semua gender, jadi tidak hanya sekedar wanita saja. Meskipun di sini kebanyakan yang kita Iya, ini berdasarkan yang kita data. bahas adalah datanya adalah wanita. Tetapi bukan berarti AIDS itu untuk wanita saja, tetapi betul, semua gender ya. Nah, disarankan untuk cek. Iya betul sekali. Iya, apalagi udah tahu kan di mana cekingnya. Oke, dan kali ini mungkin kita bisa istirahat dulu Mbak Di. Oke, ya, kita istirahat bisa dulu ya. Oh, maaf Mbak ya, teman-teman maaf Oh, dulu ya. iya. Ini saya mau kasih data sebentar lagi, Oh. satu lagi maaf ya ketinggalan datanya. Oh, ya. Nah, oke sekarang tadi kan cuma data seperti itu ya. Ternyata Iya. ada chart lagi di sini ya. Nah, seperti yang kita lihat pada tahun 2016 teman-teman ya. Tadi kan saya bilang Mbak ya, Nah, saya yang tadi bahas. adalah yang baru Iya, ya. yang apa namanya Indonesia sama Filipina ya kan. Nah, ternyata seperti bisa kita lihat di sini ya. Ini again data wanita teman-teman yang Iya. kita peroleh untuk Iya, wanita iya, ya. iya, iya. Ada 4 orang Filipina pada tahun 2016, kemudian Indonesia 20, ya, Wow. lebih banyak. Tahun 2017 ada berapa orang Filipina? 5 orang teman-teman. Kemudian orang Indonesia ada 12, masih lebih tinggi lagi. Masih lebih Skor tinggi Indonesia lagi. lebih tinggi, Ya, tapi ya, sayangnya ya. kasus AIDS. Ya, makanya kita pengen mencegah ini. Kemudian di tahun 2018 lagi-lagi Filipina 9 orang, Indonesia 25 orang. Ya. Jadi kita ingin sekali mudah-mudahan ya kita bisa nggak ada peningkatan kasus lagi seperti Iya, itu. iya, iya, iya. And nah ini juga ya HIV yang terlapor ya ada 10.785 itu ya HIV-nya. Kemudian kasus AIDS-nya masih sekitar 2.230. Ya. Nah, di sini berdasarkan data juga cara transmisi atau kontak seksual adalah itu adalah kasus utamanya ya. Kontak yang iya. paling tinggi penularannya. Iya betul sekali 80% kontak seksual ya. Nah seperti yang saya bilang tadi nggak hanya wanita, ternyata MSM itu pun juga ya ada kasusnya sekitar 4.494. Nah kemudian yang MSM terus heteroseksual sekitar 3.504. Jadi heteroseksual ya suka sama berbeda jenis ya, laki sama cewek. Laki sama cewek. Iya betul sekali. Nah, ya, harus dijelaskan ya. Mungkin teman-teman iya, kan nanti iya. akan bingung apa itu heteroseksual. Iya, jadi heteroseksual ya teman-teman sekali lagi. Jadi kalau kita tertarik kepada lawan jenis. Jadi kalau cewek sama cowok, cowok suka sama cewek itu heteroseksual. Dan kasus heteroseksual itu sendiri ada sekitar 3.504. Kemudian biseksual ya teman-teman. Jadi ini cewek oke, cowok oke gitu. Jadi cowok oke, aku juga suka cowok. Cewek nih, cewek juga suka. Jadi dua-duanya oke kayak gitu teman-teman. Dan kasusnya ini nggak begitu banyak tapi masih banyak juga sekitar 563 Karena seks orientasi. Iya. Mungkin juga ya. Jadi kita belajar hal baru ya, heteroseksual, biseksual kayak gitu ya. Jadi itu adalah data yang kita peroleh saat ini tentang HIV. Oke teman-teman, istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, nanti kita bahas lagi. Iya.
Oke, kembali lagi dengan kita ya. Setelah kita break 5 menit. Nah, kali ini teman-teman semuanya yang sekarang ini mungkin ikutan di live kita ya, bisa bertanya langsung melalui kolom komentar, atau kalau mungkin malu bertanya di kolom komentar ya, bisa menghubungi salah satu dari helpline atau WhatsApp-nya Hong Kong AIDS Foundation yang sudah ada di poster ya. Nah, di page ada ya nomornya. Nah, itu bisa dihubungi kalau mungkin ingin chat secara pribadi ya. Nah, itu ada nomornya, Indonesia juga ada. Nah, terus di sini mungkin teman-teman yang bertanya melalui kolom komentar juga boleh ya. Dan untuk kali ini mungkin Mbaknya masih ada yang perlu dijelaskan? Menurut saya itu sudah ya. Jadi mungkin ini bisa ada kamu tanya jawab. Jadi informasinya sudah lengkap. Sudah lengkap seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk ngecek teman-teman paham atau enggak, silakan teman-teman bisa komen ya. Jadi saya bisa langsung jawab mungkin pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman silakan ya, kalau misalkan ada pertanyaan, nggak usah malu, nggak usah ragu. Nggak usah ragu ya. Kita live. akan menjawab ya, mumpung kita live. Mungkin ada kesempatan dan juga mumpung ada kesempatan, karena kesempatan ini tidak selalu ada. Dan kalau memang ada yang ditanyakan secara pribadi, sekali lagi ya, itu bisa melalui AIDS Foundation yang melalui nomor WhatsApp-nya ada Dan itu ada volunteer Indonesianya yang menjawab juga, Mbak ya? Oh iya, betul sekali Mbak. Jadi ya kalau misalkan saat ini mungkin sampai masih ragu ya, kemudian ntar pulang ternyata ada pertanyaan nih, gimana caranya bisa langsung, itu kan kita ada Facebook page-nya ya, bisa langsung inbox, terus ntar juga ada yang langsung reply sendiri yang seperti itu. Oh ya, saya lihat nih di kolom komentar ada teman yang bertanya, Mbak Tri Rosman ya. Oh, Fitri, sorry. Sorry Mbak ya, maaf ya. Maklum, namanya disingkat-singkat keren tapi Mbak. Halo Mbak Fitri ya, perkenalkan aku Dia. Oke, jadi Mbak Fitri nih, jika seseorang itu terdeteksi kena HIV, kira-kira berapa lama orang tersebut mampu bertahan? Ya, sampai menemui ajalnya. Aduh, sadis. Oke. Ini yang sampai menemui ajalnya berapa lama bertahan ya. Kalau masalah hidup itu sepertinya ya tinggal usahanya ya, itu tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi begini Mbak ya, ini juga tergantung ya. Maksudnya kita nggak bisa menentukan berapa lama itu orang bisa bertahan. Tapi intinya seperti ini. Kalau misalkan tadi kan udah dibahas sedikit ya. Kalau misalkan sampean bisa mendeteksi dini ya, dalam artian sampean mau melakukan tes dan melakukan pengobatan lebih awal, jadi itu bisa dicegah ya, Jadi kita ada terapi yang namanya terapi HEART. Jadi itu terapi khusus untuk orang yang terkena HIV. Jadi itu terapi itu jika dilakukan secara teratur itu akan mencegah tadi ya tahapan HIV untuk menjadi AIDS. Karena kalau udah di AIDS, artinya dari HIV itu bisa berhenti di HIV itu sendiri. Betul sekali. Kalau ya itu tadi ya, kalau dilakukan lebih awal. Ya, kalau orang tersebut melakukan terapi secara teratur. Oleh karena itu ya, kalau misalkan sampean mungkin ya menghubungi Hong Kong AIDS Foundation. Tentunya Hong Kong AIDS Foundation akan membantu ya nanti mengarahkan ya langkah-langkah yang harus dilalui. Betul sekali. Jadi di situ. Jadi kalau misalkan berapa lamanya ya Mbak Fitri, sebenarnya tidak ada ukuran berapa lamanya. Tapi itu tadi bisa mencegah itu tadi ya, untuk memperpanjang masa hidup orang yang terkena HIV nggak sampai ke AIDS. Kalau udah ke AIDS, finished. Ya, udah nggak ada. Artinya setelah mungkin terjangkit HIV, Anda harus melakukan terapi rutin untuk minimal mencegah tidak sampai AIDS ya. Kalau sudah AIDS artinya fatal. Betul sekali. Oke, saya lihat ada komen lagi nih dari Mbak Yuki Az-Zahra. Oke, terima kasih ya Mbak Zuki atas pertanyaannya. Jadi di sini Mbak Zuki bilang, ketika kita tertular HIV, kira-kira masih bisa disembuhkan? Oke. Jadi kira-kira bisa disembuhkan nggak sih jika kita melakukan penanganan secara dini? Nah itu tadi seperti tadi kita bilang ya, sebenarnya HIV nggak ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Iya, sayang sekali seperti itu. Jadi apa ya, untuk penyembuhan total mungkin harapan untuk sembuh total tidak ada, tetapi hanya bisa dicegah untuk tidak sampai AIDS saja. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu
mengalami keraguan hal seperti ini, kenapa kita menyarankan untuk cek lebih Betul sekali, rutin ya. Dan meskipun kalian mungkin diagnosa akan menyatakan positif, itu belum kiamat. Iya, betul, ya. betul. Jadi dunia belum berakhir. Jadi masih akan ada lagi tahapan-tahapan berikutnya, terapi berikutnya untuk mencegah tidak sampai fatal ke AIDS. Iya. Minimal Anda memang tergolong pada orang yang hidup dengan HIV. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Ya makanya kenapa ya kita harus tadi mempraktekkan ya seksual ya kan, jadi karena untuk penularan iya. sangat tinggi. Karena soalnya kalau udah kena HIV ya udah, maksudnya kita tuh udah kita hidup dengan HIV itu tadi. Kita harus hidup dengan HIV, harus menjalani dengan hidup dengan HIV. Tetapi bukan berarti di saat Anda terdiagnosa HIV, hidup Anda selesai. Iya, No, betul ya. sekali. Jadi tidak hidup, tetap Iya. hidup Iya. berjalan. Betul, Hanya betul. saja sudah berbeda, tidak normal kembali. Betul sekali. Makanya penting sekali untuk pencegahan dini. Cara pencegahan dininya bagaimana? Yaitu tadi menerapkan hubungan seksual yang aman dan melakukan tes secara rutin. Karena seperti yang kita bilang ya, kalau udah kena, maaf, memang menyakitkan ya. Ya, tapi kenyataannya seperti itu. seperti itu ya. Iya. Kalau udah kena HIV ya Anda akan hidup dengan HIV. Cuman kalau Anda ingin hidup lebih lama lagi intinya ya, harus melakukan terapi secara teratur seperti itu biar nggak sampai kena AIDS. Memang sangat menyedihkan teman-teman. Oh ya, dan lagi ya teman-teman, kalau teman-teman itu berada di Hong Kong itu mudah ya, karena ada Hong Kong AIDS Foundation yang membawahi semua ini dan itu gratis ya, dilakukan secara gratis. Yang utama adalah keberuntungan ini mungkin ya, satu keberuntungan buat betul kita sekali. semua seperti itu. Iya, betul Ya. sekali. Ada lagi pertanyaannya Mbak? Coba dilihat. Iya, kalau misalkan ini ya belum ada, tapi kalau misalkan teman-teman Ya, kalau misalkan teman-teman lanjut bertanya itu boleh. Ya, sorry. Maaf ya teman-teman, gangguan teknis. HP-nya terkunci. Jadi saya nggak bisa lihat pertanyaannya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Sesi tanya jawab sangat menyenangkan di sini. Ya, saya encourage semua teman-teman untuk bertanya ya. Ya, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Oke, jadi Mbak Yuki mudah-mudahan itu membantu tadi ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya Mbak Yuki. Jadi intinya tidak bisa disembuhkan ya Mbak Yuki. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ada Suparti, Mbak Suparti. Mbak Suparti, kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi kita berteman di Facebook ya Mbak. Terima kasih sudah hadir ya. Berapa lama waktu antara proses HIV untuk menjadi AIDS? Wah. Nah, ini kayaknya juga nggak ada jawaban yang apa ya? Secara tepat. Iya, nggak ada jawaban yang tepat itu tadi berapa lamanya. Nah, jadi gini lagi ya, kembali lagi pada kita. Kalau misalkan kita nggak melakukan terapi, mungkin Anda tahu ya, Anda melakukan tes, Anda kena HIV tuh. Nah, Anda kena HIV, ternyata Anda nggak melakukan tes, otomatis itu tadi sel darah putih kita akan terserang, akan semuanya akan diserang. Saat sel darah putih semuanya terserang, melemah. Nah, di situ kita ada AIDS, tapi nggak ada lagi, tergantung masing-masing juga ya kan? Karena setiap orang ke imunnya. Iya, betul sekali, kembali kepada imun kita sendiri ya. Jadi nggak ada data statistik teman-teman ya yang menyatakan dari HIV ke AIDS itu sekitar sekian tahun. Iya, sekitar tahun, sekitar apa itu juga nggak ada ya. Belum ada seperti itu. Jadi apa ya? Sangat penting sekali, kembali lagi pencegahan dini ya, kembali lagi tes secara teratur, kembali lagi dengan terapi. Iya, ya itu tadi pokoknya intinya teman-teman, yaitu tadi mempraktekkan hubungan seksual yang aman. Memang kadang kalau dipikir, aduh, gimana gitu ya, mungkin tidak termotivasi. Di sini ya teman-teman pasti akan bertanya, kenapa sih hubungan seksual? Kenapa sih hubungan seksual? Nah, perlu diketahui karena penularan tertinggi adalah 80% melalui kontak seksual ya. Jadi yang lebih tinggi itu melalui kontak seksual. Untuk yang lainnya itu sangat ya dibilang tipis, lebih tipis seperti itu. Oh, oke. Apa namanya teman-teman? Jadi seperti saya yang bilang tadi ya, seperti yang saya bilang, tidak ada data statistik yang menyatakan ya secara apa namanya? Secara pasti. Tapi roughly atau kisaran ya kira-kira mungkin sekitar 3 sampai 14 tahun. Jangka waktu yang lama, tapi coba ya kan kita bisa melakukan terapi
secara dini, otomatis ada pencegahan lebih kita awal. bisa hidup lebih lama lagi. Bayangkan dalam tahun tersebut kita masih bisa hidup ya nggak normal sekali, tapi setidaknya nggak sampai ke AIDS. Kalau misalkan kita tidak ditanganin 3 tahun ke depan atau mungkin 14 tahun ke depan udah kena AIDS ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi kisaran teman-teman ya sekitar 3 tahun sampai 14 tahun untuk dari HIV ke AIDS-nya ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan tadi ya tentang air liur. Tentang air liurnya tadi ya, kira-kira bisa nggak sih dari ciuman ya? Yang ciuman tadi kan ciuman yang bagaimana belum dijelaskan ya. Iya, kira-kira ciuman tuh bisa nggak sih kita bisa menularkan HIV? Nah, ya. kabar gembiranya tidak. Kabar gembiranya tidak ya. Tapi ya jadi ciuman tidak bisa. Kembali lagi ya, kembali lagi ke tadi 3 poin cara penularannya. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak teman-teman apa aja tadi 3 poinnya? Ayo, ada nggak? Oke ya. Jadi kembali lagi ditegaskan tadi melalui kontak darah, ya, kontak seksual ibu ke anak. Ya, jadi kalau ciuman atau saliva teman-teman air liur tidak bisa menularkan. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya. Siapa tadi yang tanya kira-kira Mojang Cianjur ya Mbak, mudah-mudahan Mbak Mojang paham sekarang ya. Jadi ciuman tidak menularkan ya, seperti itu. Ya terima kasih Mbak Suparti. Oke, kalau ada teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan ya. Oh ya, dan di sini mungkin nanti ya kita akan ada lagi buat teman-teman yang menjawab pertanyaan 100 pertama ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari tim AIDS, dari tim Hong Kong AIDS Foundation akan mendapatkan souvenir dari Hong Kong AIDS Foundation ya. Jadi keren sekali. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau misalkan udah kabar gembiranya ini ya, bagi 100 peserta pertama ya. 100 peserta pertama yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, nanti linknya akan dibagikan ya nanti linknya di Facebook ya. Nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka bagi 100-nya dapat souvenir ya, 100 pertama. Kita dapat apa nih? Teman-teman bisa lihat kita ada tasnya loh. Kita ada tasnya ya. Tas ada ini untuk perlengkapan hiking ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, coba. Ini Mbak. Oke, jadi teman-teman ya, karena dibuka, tadi isinya apa? Iya. Jadi sebagai ucapan terima kasih ya kalau Anda bisa. Nah, jadi tasnya bagi mereka yang pecinta hiking nih. Wah, lengkap sudah teman-teman ya. Ingat ya, ini dibagikan bagi 100 responden pertama ya, 100 peserta untuk menjawab pertanyaan ya dengan benar di link yang nanti disediakan. Tasnya enteng sekali loh Mbak, enak banget loh. Enak ini. Wah, bagi yang hobi hiking. Ya, hobi hiking. Ya nggak hanya hiking sih, libur juga bisa dipakai. Iya, betul sekali. Lumayan dapat gratis loh. Edukasinya udah gratis, dapat hadiah pula. Kurang apa lagi coba? Menyenangkan sekali ini. Kemudian ya kita bisa ini ya Mbak ya, kalau misalkan mungkin teman-teman butuh bantuan dan juga mungkin ingin bertanya, nah di sini ya. Nah, ini nomornya dan bisa juga dicek di sini di Facebook Peer Power Sexual Health Program atau di Hong Kong AIDS Foundation. Nah, jadi selain Facebook saya, page-nya saya, kalian bisa juga melalui Facebook ini ya, atau nomor-nomor ini. Nah, di sini justru mereka adalah in charge atau mereka yang memang bergerak di bidangnya. Kalau saya tahu sendiri, nggak usah saya jelaskan ya. Nah, jadi untuk teman-teman baik yang ini ada bahasa Indonesianya juga. Nah, termasuk ini semuanya ada bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung ke mereka dengan keluhan-keluhan teman-teman ya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah malu ya, karena tidak ada yang perlu untuk tabu masalah hal ini karena memang sangat sensitif. Tetapi saya menyarankan kepada teman-teman tetap mewaspadai, itu tetap dibutuhkan ya. Nah. Jadi jangan lupa ya, kalau misalkan tes gratisnya bisa langsung hubungin di WhatsApp
untuk membuat appointment. Jadi Appointment, teman-teman kalau untuk misalkan janji ya, iya betul untuk sekali, booking bikin janji dulu ya, bikin janji. Karena kan mungkin hari liburnya enggak. Iya, di situ iya. ya. Ya, yang penting ntar sama bisa langsung hubungin Ya, WhatsApp. bisa langsung hubungi WhatsApp. Ya, bisa di arrange kapan-kapannya, kapan waktu sempatnya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman like halaman Facebook Hong Kong AIDS Foundation. Jadi kalau misalkan ada program-program baru, mungkin live atau you know kegiatannya lain, nggak ketinggalan. Betul. Dan mungkin untuk kedepannya kita juga akan tetap kerjasama untuk melakukan pendidikan edukasi ini lagi ya. Iya, betul sekali Mbak. Wah, senang sekali ya Mbak Dia. Nah, terima kasih atas waktunya juga ya, sama-sama, Mbak, untuk memberikan pendidikan kepada teman-teman yang mungkin teman-teman merasa sangat tabu masalah seks, masalah hubungan antara lelaki dan perempuan yang notabene di Hong Kong adalah sangat common ya. Tetapi disarankan mungkin bagi teman-teman tetap melakukan safety first. Remember, kondom. Jangan ketinggalan. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Nggak tahu masih ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Masih ada pertanyaan, kalau masih ada ya? Oke. Ya, ditunggu dulu. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin ini masih ada waktu ya sebenarnya. Kita masih ada waktu. Waktu kita itu sebenarnya fleksibel ya, terserah teman-teman. Teman-teman mungkin masih mau bertanya, silahkan dipersilahkan di kolom komentar ya. Iya, silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan Mbak Di, kita bisa berbincang. Iya Mbak, betul sekali. Mbak Di ini kira-kira berapa lama di Hong Kong? Di Hong Kongnya sebenarnya udah lama sekali Mbak ya. Jadi tapi tetap aja love Hong Kong. Apalagi dengan adanya organisasi yang sangat membantu yang saya tidak tahu tadinya tentang organisasi ini Mbak, tapi ya ada waktu itu saya di KJRI kayak gitu ya, terus ada ada ini juga mendengar tentang Hong Kong AIDS Foundation seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari Mbak Ana ya. Oke, dari Mbak Ana Miawing. Maaf ya Mbak Ana kalau misalkan saya ngomongnya tidak betul ya Mbak Ana. Oke. Penderita positif HIV apakah bisa hamil dan melahirkan secara normal dan bebas dari HIV? Wah, ini pertanyaannya menarik juga ya Mbak ya. Kalau masalah hamil ya, ini bukan karena ada HIV atau enggak ada HIV-nya ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan bayinya tadi bisa kira-kira kena HIV atau enggak, kita kayaknya harus balik lagi deh tadi dari penjelasan tadi ya. Cara transmisinya tadi bagaimana ya kan? Kembali lagi perlu diingat ya. Perlu diingat dari dari kehamilan dari ibu menyusui itu. Iya betul tadi. Dia itu penularannya bisa ya. Tapi itu tadi ibunya juga harus melakukan sebuah treatment ya. Tapi tadi kan kita udah lihat ya dari kehamilan, terus dari ibu menyusui dan persalinan, si baby pun juga bisa terkena. Besar kemungkinan terkena. Ada kemungkinan dia akan kena HIV. Ya. Tapi kalau seorang ibu teman-teman melakukan treatment secara teratur, ya, secara baik, ada kemungkinan bahwa si bayi pun tidak akan terkena HIV. Dia tidak selalu positif. Iya, tidak selalu positif ya, tapi bisa ada kemungkinan tipis, betul. Gitu ada kemungkinan kalau dia juga si baby bisa terkena. Apalagi kalau si ibu tidak melakukan itu tadi treatment. Iya, kalau dia tidak menyadari, terutama meskipun menyadari tetapi seolah putus asa dan lalu tidak melakukan treatment. Jadi intinya Mbak Ana ya, kalau misalkan masalah hamil masih tetap bisa hamil ya. Beda cerita, beda jalur. Pertimbangan mungkin ya. Pertimbangan mungkin juga. Jadi kalau misalkan si ibu, jadi kembali lagi ya Mbak Ana ya, kalau kita konfirmasi lagi ya Mbak ya, kalau misalkan hamil masih bisa hamil ya. Tergantung itu tergantung pada organ ovariumnya. Iya betul sekali ya. Tapi kalau misalkan bisa melahirkan anak secara normal dan normal juga kembali lagi ya sama si ibunya. Kembali lagi. Tapi yang jadi masalah di sini si anak bisa terkena HIV atau enggak? Ada kemungkinannya ya Mbak Ana. Tapi tadi seperti yang kita tegaskan, kalau si ibu melakukan treatment secara benar, secara teratur, si baby bisa
healthy, bisa, bisa sehat ya, bahkan bisa tidak terjangkit. Bisa tidak HIV. terjangkit. Jadi si ibu juga harus kembali lagi pada si ibu ya Mbak ya. Jadi Mbak Ana, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan sampaiannya Mbak Ana ya. Dan terima kasih sekali karena sudah bertanya ya. Oke, kalau silakan teman-teman ya untuk yang lain kalau misalkan mau bertanya lagi, kita masih ada waktu ya. Nah, sepertinya dari saya sendiri pun juga tidak banyak yang bisa saya tanyakan karena penjelasannya tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup mewakili untuk diri saya sendiri ya. Jadi mungkin untuk teman-teman lainnya mungkin yang masih ingin bertanya, dipersilahkan karena kita masih ada waktu ya. Betul sekali. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang lebih menariknya. Oke. Nah, selama ini kan teman-teman bingung HIV ya, virusnya, HPV juga kan. Nah, itu sebenarnya virusnya itu datangnya dari mana, pasti mereka akan tahu. Apakah itu sebenarnya ditimbulkan dari tidak hanya sekedar dari penularan atau bagaimana? Atau dari diri kita sendiri atau kurang jaga kebersihan atau bagaimana? Jadi kalau misalkan HIV kayaknya itu lagi ya Mbak ya. Kan ya virus namanya beda-beda ya. Tapi kalau HIV itu tadi juga apa namanya? Ya itu tadi mungkin kalau menurut saya menurut saya penularannya tadi beda itu lagi ya. Mungkin ya pertama orangnya mungkin udah punya itu tadi. Udah punya virusnya tapi kurang menyadari. Jadi itu. Karena tadi kita mungkin pertama ya nggak tahu sih maksudnya ujung-ujungnya asal mulanya dari mana kita nggak tahu, namanya virus kita nggak bisa lihat kan. Itu dia. Ya. Tapi kalau kita pikir ya, bayangkan misalkan orang tidak pakai kondom ya dari hubungan seksual karena itu ada yang paling ada yang paling mudah untuk diketahui ya. Jadi bayangkan dari setiap orang kan memiliki itu kayak bakteri yang beda-beda ya kan. Dari orang ke orang bayangkan dari si A ke B ke C ke C ke D dan banyak sekali. Nah, dari situlah kita nggak tahu ya gimana sih cara kerjanya virus, ya kan kita nggak tahu. Tapi karena itu tadi ya, kenapa kita selalu membahas untuk yang diutamakan adalah yang bagian seks, hubungan seks, karena itu adalah cara yang termudah untuk menghindari lebih jelasnya, karena setiap individu itu mempunyai ditimbulkan virusnya yang berbeda-beda dan virusnya kita tidak tahu dari mana asalnya. Intinya itu tadi ya, karena dari hubungan seksual itu tadi. Karena dari ke A kita nggak tahu si A udah sama siapa ya kan, sama si B, sama si C, sama si D. Kemudian kalau misalkan setiap orang punya bakteri sendiri-sendiri lah ya, yang membawa virus-virus itu tadi, terus akhirnya ya kan, seperti itu. Kayak si COVID aja ya, kita nggak tahu tiba-tiba ya seperti ini, kita nggak bisa lihat itu virus. Hati-hati bagi mereka yang selalu bergonta-ganti pasangan tanpa pengaman. Ya makanya itu kenapa penting sekali memberi pelindung ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan juga share linknya ntar ya nanti untuk kita akan share linknya untuk pertanyaannya di Facebook page-nya nanti di bawah bagi teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dan yang akan mendapatkan hadiahnya. Betul nanti sekali. ya. Jadi, menjawab pertanyaan dari kita dulu, mengisi linknya, nanti baru dapat hadiahnya. Jadi bukan penanya terbaik ya. Sorry, mungkin kemarin saya bikin pengumumannya agak salah. Oke. Ya jadi walaupun kita habis live nanti kita bisa share itu linknya ya Mbak ya. Nanti bisa share linknya dan mungkin kalau teman-teman bertanyanya melalui WhatsApp tidak masalah. Pertanyaan nanti akan kita post lagi di Facebook dan saya akan konfirmasi dengan Hong Kong AIDS Foundation secara langsung, maka Hong Kong AIDS Foundation yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, di situ akan saya post melalui page dan apa yang kita bicarakan hari ini nanti pun juga akan kita post lagi, jadi tidak hanya sekedar live-nya saja. Betul. Mungkin teman-teman hari ini tidak bisa mengikuti, kedepannya teman-teman tetap bisa untuk merewind live-nya, jangan khawatir tidak akan dihapus untuk videonya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti udah lupa ini tadi apa yang dibicarakan, jadi ngecek lagi nanti jadi untuk itu jangan khawatir. Nah, sekali lagi kalau teman-teman memang menginginkan untuk cek ya gratis, silahkan. Nah, di sini ada semua ya. WhatsApp-nya, like Facebook page-nya. Jadi sebelum ditutup, silahkan catat nomornya, like Facebook-nya, dan silahkan bertanya. Oke? Nah, terima kasih Mbak Di. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih juga waktunya. Terima kasih teman-teman juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman dan mudah-mudahan bisa mengikuti lagi program-program selanjutnya. Meskipun waktunya sangat singkat, tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa memahaminya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.